Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Sawitri, NIM 5011903333. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS pengantar manajemen dari Bapak Z Haryanto dengan soal pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan. Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya tidak efektif. Tahap 2, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan seseorang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan dalam sebuah organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu ada tahap keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir ini dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatifnya. Dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut dan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Soal kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori 1 yaitu teori Abraham Maslow. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. 2. Kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata tetapi juga mental. 3. Kebutuhan akan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan harga diri. Dan 5. Aktualisasi diri, kesempurnaan, mengembangkan potensi. Kebutuhan yang disebut pertama atau fisiologis dan kedua atau keamanan kadang-kadang diklasifikasikan dengan lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Teori yang kedua yaitu teori dari McClellan, dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut McClellan, karakteristik orang yang berpotensi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu sebuah potensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. 2. Menyukai situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor lainnya. Yang ketiga ada teori Kleitner-Delver. Teori ini dikenal dengan akronim ERG, yaitu E. Eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi, R. Readiness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G. Growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. 4. Teori Herzberg. Pemahaman motivasi Herzberg, teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan.
Menurut teori ini, faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Dan yang tergolong faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup status seseorang dalam organisasi, hubungan individu dan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan kerjanya, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan imbalan yang berlaku. 5. Teori Viktor Fromm. Dalam teori ini disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu yang cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Soal yang terakhir, soal ketiga. Akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jika saya seorang pemimpin daerah, yang pertama saya akan lakukan adalah mengedukasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat semaksimal mungkin, dengan cara menghimbau masyarakat agar tetap berjaga jarak, menggunakan masker, dan juga sering mencuci tangan. Untuk organisasi kerja itu sendiri, sebaiknya jam kerja dikurangi yang biasanya 12 jam menjadi 7 jam. Untuk bidang kesehatan, lebih meningkatkan kapasitas rumah sakit, kebutuhan alat pelindung diri bagi tim medis, dan lebih memperhatikan pasien yang positif COVID-19 agar bisa segera pulih. Untuk masyarakat itu sendiri, diharapkan agar tetap tenang, tidak panik, serta tidak menyebarkan berita hoaks mengenai COVID-19. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.